Hai Delsar, bersama saya Ica. Balik lagi di podcast Cakep di Balkon, Cakep di Balik Mikrofon dari Studio Kopi Pustan Kabupaten Deli Serdang. Ayo lakukan sadari, periksa payudara sendiri. Sekarang kita sudah kedatangan narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang bersama Dr. Nur Khairat dan didampingin oleh Ibu Yuni selaku penanggung jawab program penyakit tidak menular. Halo Ibu. Halo Kak Ica, selamat pagi. Pagi Ibu. Halo Ibu. Halo Kak Ica. Gimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak Ica sehat? Alhamdulillah. Tetap semangat ya Ibu. Tetap semangat. Nah Bu, ini sesuai tema kita, ayo lakukan sadari, periksa payudara sendiri. Mungkin ya, bukan mungkin lagi, Ica sendiri aja ini nggak tahu sadari itu apa, teman-teman lain mungkin tidak tahu sadari itu apa. Boleh tolong dijelaskan apa itu sadari, kapan waktu terbaik untuk melakukan sadari? Oke. Sesuai materi ya, hari ini kita bertema sadari. Apa itu sadari? Sadari itu adalah kepanjangan atau singkatan dari periksa payudara sendiri. Yaitu metode untuk memeriksakan bagaimana keadaan payudara pada wanita, ya. Tapi sebelum memeriksa payudara, seharusnya dan sebaiknya kita nih sebagai seorang wanita harus tahu tuh anatomi payudara kita sendiri. Jadi payudara itu punya anatomi, punya bagian-bagian yang dimulai dari adanya otot dada, ada kelenjar lemaknya, ada kelenjar getah beningnya, ada puting susunya, ada areola mamainya juga. Oh, sebanyak gitu itu ya, bagian-bagian itu ya. Okay. Jadi kan berbeda ya bagaimana anak-anak yang hanya punya otot dada dan puting susu berubah menjadi adanya berbentuk, ya kan, yang menuju dewasa. Nah, jadi dipahami dulu anatomi payudaranya itu, mulai dari bentuk, mulai dari warna kulit, mulai dari puting susunya, gitu kan. Nah, jadi kalau sudah paham untuk bentuk, warna kulit, puting susunya, baru kita bisa memperhatikan ada kelainan atau normalkah bentuk payudara kita, gitu. Dan kapan aja bisa diperiksa itu sebenarnya kapan aja bisa. Tetapi ada waktu terbaiknya. Oke, waktu terbaiknya itu kapan itu? Waktu terbaiknya itu sebenarnya dilakukan pada setelah menstruasi pada wanita subur. Hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah hari pertama haid. Itu bagi wanita subur. Tetapi bagi wanita yang sudah menopause juga bisa sadari. Sadarinya itu dilakukan pada tanggal yang sama di setiap bulannya. Oh, jadi kalau yang udah menopause itu dia setiap harinya? Setiap bulannya. Setiap bulannya. Setiap bulannya pada tanggal yang sama. Pada tanggal yang sama. Oke. Untuk melakukannya itu kayak mana, Dok? Cara melakukan sadari itu? Oke. Jadi sadari itu sebenarnya ada dua cara. Yang pertama dengan cara melihat, yang kedua dengan cara meraba. Gitu ya. Kalau dengan cara melihat, kita otomatis ya kita membuka seluruh pakaian ya, dari bagian pusat ke atas gitu ya. Kita berdiri tegak lurus di depan cermin, sambil mengangkat sebelah tangan. Jadi misalnya kita mau meriksa payudara sebelah kiri, kita angkat lengan kiri ke belakang. Baru menggunakan dua tangan ya, dua tangan ke belakang. Baru kita hanya melihat postur tubuh dulu. Posturnya apakah bentuknya masih normal. Misalnya gini, payudara itu kanan dan kiri dengan bulat yang sama gitu ya. Setelah kita lihat di cermin, apakah ada benjolan atau bentuk yang aneh-aneh di sekitarnya, ya kan, gitu ya. Kalau nggak ada berarti masih aman-aman aja. Terus kita harus lihat struktur kulitnya. Masih struktur kulitnya itu tidak terlalu mengkilat seperti biasa gitu kan. Karena kalau yang dinyatakan sudah mengarah ke kanker itu, kulitnya itu mengkilat seperti kulit jeruk. Oh, dia mengkilat ya, Dok? Justru dia mengkilat seperti kulit jeruk. Ya, mulai dari tadi bentuk, terus kulit gitu kan. Baru kita melihat puting susunya. Ada nggak keluar cairan dari puting susunya? Kalau tidak ada keluar cairan, berarti itu masih normal. Itu kita masih sekedar melihat di cermin ya, gitu kan. Oke. Yang pertama melihat, yang kedua itu dengan meraba. Meraba itu kita letakkan tangan kita di belakang kepala, menggunakan 3 jari tangan sebelah kanan, ditekan agak sedikit, diputar searah jarum jam, mengelilingi payudara, sambil ditekan
sambil dirasakan ada atau tidak benjolannya. Baru setelah diputar, diraba, baru dipencet putingnya, ada tidak keluar cairannya. Oke. Berarti cukup dengan 2 cara itu aja, Dok? Iya, cukup dengan 2 cara itu, tapi itu sadari ya. Sadari. Periksa payudara sendiri. Itu sadarinya iya dengan 2 cara. Nah, sobat, buat kalian kaum cewek yang yang mau meriksa payudara sendiri, kalian bisa ikutin contoh yang disarankan dari dokter tersebut ya. Oke, Dok, apa saja sih yang perlu diperhatikan saat melakukan sadari itu? Yang perlu diperhatikan seperti saya bilang tadi, yang pertama struktur anatominya dulu. Ya kan? Struktur anatomi dulu, mulai dari bentuk, ya kan, warna kulit, putingnya gitu. Nah, jikalau nanti ada warna kulit yang berbeda dari biasanya, yang mengkilat seperti kulit jeruk, ada warna kemerahan, ada pembengkakan, nah itu yang harus segera dilakukan pemeriksaan ke tingkat selanjutnya, ke dokter atau ke tenaga medis. Kira-kira apa yang harus dilakukan jika menemukan benjolan saat sadari? Ya, seperti yang saya bilang tadi, setelah ada sadari, ada namanya sadanis. Sadanis? Ya. Apa itu sadanis? Memeriksa payudara ke tenaga klinis. Oh, ya. Itu yang untuk tindak lanjut tadi ya? Iya, makanya di sini saya datang bersama teman saya, Ibu Yudi, yang kebetulan adalah pemegang program kanker. Jadi Ibu inilah yang sebenarnya tenaga klinis yang bisa membantu memberikan informasi kepada ibu-ibu atau kepada kaum wanita yang ingin memeriksakan payudaranya. Oke, berarti tanyanya ke Ibu Yuni ya, Ibu? Boleh. Oke, Ibu Yuni boleh dijawab? Iya, sebelum saya menjawab, kalau sadari ini kita kan kanker payudara ini adalah pembunuh nomor 1. Jadi kanker ini adalah penyakit pembunuh. Jadi siapa saja bisa, karena sadari payudara ini untuk anak remaja pun bisa, bukan untuk ibu-ibu kaum ibu-ibu. Jadi anak-anak SMP bisa kena. Jadi sekarang kan faktor dari kanker ini banyak. 1, makanan. Kalau kita kan makanan selalu siap saji, ya kan? Yang mana sekarang makan bakso bakar, dibakar itu kan ada zat karsinogennya. Yang kedua, Indomie. Nah, jadi anak-anak sekarang kan suka makan Indomie, suka makan bakso. Jadi itu bisa zat pencetus jadi kanker payudara. Jadi kalau sadari ini bisa dilakukan pada anak remaja, bukan untuk kalangan ibu rumah tangga. Jadi mulai sekarang anak-anak usia subur, wanita usia subur ya, wanita usia subur yang masih produktif, jadi bisa kita sadari dengan cara tadi 2, melihat dan meraba. Jadi kalau sudah ada tadi benjolan yang ada di payudara kita, kita pertama 1, hilangin rasa malu. Nah, jadi kita jangan ada rasa malu dulu. Kalau kita tidak malu, kita tidak malu melaporkan untuk kepada kesehatan. Jadi hilangkan rasa malu, rasa takut kita buang jauh-jauh. Untuk apa? Untuk secara mendeteksi secara dini kanker payudara. Karena dia ini kanker ini pembunuh nomor 1. Jadi kita ngeri kan? Jadi anak-anak usia reproduktif, anak-anak remaja bisa terkena kanker. Jadi kalau sudah ada ditemukan benjolan kita sadari ditemukan benjolan seperti kemiri, merica, kita jangan langsung takut ada apa ini, belum tentu itu kanker. Jadi kalau kita sudah temukan itu 2 hal, hilangkan rasa malu dan hilangkan rasa takut. Bawa ke rujuk aja, datang aja ke paskes terdekat, ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Jangan malu dan jangan takut, supaya untuk menghindari terjadinya kanker. Jadi laporkan ke tim puskesmas, makanya ada sadanis, periksa payudara secara klinis. Jadi staf kami di puskesmas, ada 34 puskesmas di Deli Serdang, siap itu untuk melaksanakan sadanis. Mereka semua sudah terlatih. Jadi di Deli Serdang ini, di puskesmas kita 34 puskesmas, semua sudah ada pelatihan tentang sadanis. Iya, jadi saya harapkan untuk adik-adik yang masih istilahnya dialah penerus ya, penerus bangsa, inilah jangan takut
atau jangan malu. Nah, Iya, itu kuncinya, jangan takut, jangan malu. Kalau sudah ditemukan benjolan. Nanti kalau benjolan ini kita diamkan, lama-lama dia pecah. Kalau sudah pecah, dia sudah seperti bunga kol. Kalau dia sudah pecah seperti bunga kol itu, angka kesembuhannya sudah stadium 4, 30% ya dok, 30% untuk penyembuhannya. Makanya kita harus deteksi sedini mungkin untuk kanker payudara. Jadi saya himbau kepada adik-adik remaja, kalau sudah ada ditemukan benjolan di payudara, ayo semangat untuk periksa, jangan sampai dia pecah. Kalau sudah pecah nanti susah, pengobatannya mahal. Kan ada kemoterapi, ada radiasinya, banyak ya Bu. Untuk proses-proses penyembuhan itu sangat banyak ya Bu. Iya, karena nanti kalau sudah kena stadium 4 ya kan, kita harus perlu waktu. Ya kan? Makan waktu juga, bolak-balik ke rumah sakit ya kan Ibu. Iya, makanya jangan malu dan jangan takut untuk ke puskesmas. Nah, untuk sadari ini bisa nggak sih menggantikan pemeriksaan dokter? Bisa. Itu gimana itu Bu? Sebenarnya sadari itu tahap awal untuk deteksi dini. Kan? Nah, tapi dia sebenarnya tidak bisa mendiagnosa. Sadari ini tidak bisa mendiagnosa, tapi dia hanya deteksi dini. Kayak cuma merasa aja gitu ya. Jadi ya untuk kita tahu itu beneran kanker atau tidak, ya kita tetap harus ke dokter. Karena ada tahap pemeriksaan lanjutan. Dan seperti yang dibilang Ibu Yuni tadi, benjolan yang ada di payudara bukan berarti semuanya itu kanker. Ada yang namanya fibroadenoma mammae. Agak susah ya. Iya, itu dia bahasa dokter itu. Itu kalau orang sekarang tuh daging tumbuh istilahnya. Kalau orang awam pahamnya daging tumbuh gitu kan. Itu sebenarnya itu kelenjar dan itu tidak membahayakan, tapi memang sebaiknya dibuang. Kalau tidak dibuang dia bisa membesar, estetiknya juga jadi nggak bagus kan. Sangat mengganggu pandangan ya dok. Jadi sadari ini bukan 100% untuk diagnostik, tetapi dia cukup akurat untuk mendeteksi dini. Jadi kalau sudah ada, silahkan datang ke pasien. Kembali lagi ke puskesmas Deli Serdang. Ini dok, apakah sadari aman dilakukan pada ibu menyusui? Sangat aman sekali. Sangat aman, berarti tidak ada ini ya, tidak ada kayak kalau lagi menyusui nggak boleh sadari gitu. Ya, karena takut ditekan-tekan. Ditekan-tekan. Sebenarnya boleh. Tapi jadi aman ya. Sadari itu periksa payudara sendiri, tidak ada orang lain. Oke, tidak ada orang lainnya sobat. Periksa payudara sendiri, tidak boleh dilakukan sama orang lain. Oke. Agak penekanan ya. Iya, harus ada penekanan dok. Bahaya kan dok. Tapi kalau sadar klinis itu harus orang kesehatan, namanya periksa payudara secara klinis. Klinis orang itu berarti orang kesehatan. Oh iya dok, sadari bisa dilakukan oleh wanita usia berapapun. Kayak yang dokter bilang tadi, mulai dari penumbuhan dia ya. Kan remaja. Remaja, wanita subur, usia produktif dalam artian yang hamil ya. Usia matang untuk kehamilan gitu ya, usia produktif. Jadi sampai yang menopause juga bisa melakukan sadari. Kalau untuk remaja mulai pertumbuhan kan, mulai dari yang otot dadanya masih rata sampai mulai menonjol. Usia produktif ibu-ibu pasti, yang menopause juga yang udah tidak haid lagi itu bisa melakukan sadari kapan aja bisa. Kapan aja. Oke Bu Dokter dan Ibu Yuni, mungkin untuk yang terakhir ada nggak sih kata-kata atau motivasi untuk masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang terkait periksa payudara sendiri, sadari tadi itu Bu? Kalau sadari ini perlu dilakukan untuk kita wanita-wanita yang mulai dari remaja, masa subur sampai menopause ya. Kenapa? Karena kanker payudara itu adalah pembunuh nomor 21 dunia setelah kanker paru-paru. Sadari itu perlu,
Untuk deteksi dini kanker payudara, karena kanker payudara adalah pembunuh nomor 2 setelah kanker paru-paru di dunia. Jadi agar masyarakat Deli Serdang ini lebih sehat, terutama pada wanita-wanita suburnya, lakukanlah sadari, periksa payudara sendiri, lakukan di rumah, boleh kapan aja. Jikalau memang ada ditemukan kelainan, hilangkan rasa malu, hilangkan rasa takut, segeralah datangi fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan juga satu lagi, jaga faktor makanan dan jagalah gaya hidup agar lebih sehat. Rajinlah berolahraga. Oke, cukup Ibu. Iya. Ibu Yuni ada? Untuk remaja-remaja putri, kalau ada yang ditemukan benjolan, 1, jangan takut dan jangan malu. Ayo semangat untuk menuju sehat. Oke, jadi itu ya teman-teman isi dari tema kita hari ini. Ayo lakukan sadari, periksa payudara sendiri. Oke, terima kasih Ibu sudah datang di podcast kita. Sama-sama Kak Ica, mantap. Buat masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Kabupaten Deli Serdang. Saya Ica, mewakili Ibu Dokter dan Ibu Yuni, beserta seluruh kru yang bekerja, mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri.